Benarkah nilai TDP prosesor atau GPU itu adalah nilai konsumsi dayanya? Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas mengenai TDP pada prosesor atau juga bisa dipakai pada sebuah GPU. Nah, namun aku ingetin sekali lagi buat teman-teman nih yang baru aja nemuin channel ini dan juga belum subscribe, aku saranin banget buat kalian untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Nah, di sini mungkin masih ada teman-teman yang mengira bahwa rating sebuah TDP prosesor itu adalah nilai total dari penggunaan dayanya. Padahal sebenarnya TDP di sini atau Thermal Design Power itu dirancang untuk membantu kita sebagai pengguna atau sebagai user untuk kita bisa memilih mana sih cooler ataupun cooling system yang tepat untuk prosesor kita. Nah, mungkin bagi teman-teman di luar sana yang pernah membeli water cooling mungkin atau juga pernah membeli air cooling di toko-toko baik itu offline maupun online, mungkin di box coolingnya akan tertera nilai TDP dari sebuah cooling tersebut. Nah, nilai TDP pada cooling tersebut bukan berarti cooling tersebut itu menyerot daya seperti yang tertera pada boxnya. Nah, nilai TDP pada cooler ini sebenarnya mengacu pada berapa sih nilai panas yang bisa dihandle oleh si cooler tersebut. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, TDP mengacu pada konsumsi daya di bawah beban teoritis maksimum. Sebenarnya Thermal Design Power ini tidak serta-merta 100% itu merepresentasikan total penggunaan daya pada prosesor teman-teman nih. Jadi untuk total penggunaan dayanya ini bisa lebih rendah ataupun juga bahkan bisa lebih tinggi karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi total penggunaan daya dari sebuah prosesor. Selain kita juga bisa mengira-ngira berapa panas yang dihasilkan untuk kita bisa mencari sebuah cooler yang tepat. Di sini juga dengan TDP ini kita bisa lebih tahu apakah penggunaan daya prosesor ini nantinya akan boros atau tidak. Semakin tinggi TDP-nya, biasanya penggunaan dayanya akan lebih boros. Nah, untuk melihat berapa sih total penggunaan daya dari prosesor teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa mendownload software MSI Afterburner. Selain itu juga teman-teman juga bisa membeli sebuah alat yang khusus untuk mengukur berapa sih nilai total daya yang prosesor kalian butuhkan. Nah, namun untuk saat ini terutama untuk memulai prosesor Intel generasi ke-12, Intel sudah tidak lagi menggunakan TDP sebagai rating powernya. Nah, di sini mulai dari prosesor Intel generasi ke-12, TDP atau Thermal Design Power ini digantikan dengan PBP atau prosesor base power. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan terhadap keduanya. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa antara TDP dan juga PBP ini tidak ada perbedaan sama sekali, mungkin hanya perbedaan nama saja. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di tabel di depan ini bahwa untuk yang sekarang ini yang TDP itu sekarang untuk istilahnya ini oleh Intel sudah diganti dengan prosesor base power. Nah, untuk contohnya mungkin teman-teman bisa melihat ke prosesor generasi ke-12 ataupun generasi ke-13 yang terbaru saat ini. Untuk contoh di sini ada prosesor Intel Core i5 12600K. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk PBP atau prosesor base powernya atau bisa kita sebut juga dengan TDP-nya ini ada di angka 125 watt. Nah, kalau tadi di prosesor Intel generasi ke-12 sudah tidak lagi menggunakan istilah TDP melainkan menggunakan istilah baru yaitu PBP atau prosesor base power. Lain halnya dengan prosesor AMD generasi terbaru atau Ryzen 7000 series yang kini selain menggunakan satuan rating power TDP juga menggunakan rating power baru yang namanya PPT atau Packaging Power Trace atau yang bisa kita sebut di sini adalah batasan
daya untuk soketnya. Nah, di sini untuk menghitung nilai PPT ini adalah 1,35 kali nilai TDP. Nah, untuk contohnya di sini misalkan untuk prosesor AMD Ryzen 9 7950X dan juga prosesor AMD Ryzen 9 7900X yang memiliki default TDP 170 Watt, berarti tinggal kita kalikan dengan 1,35 untuk kita bisa mengetahui nilai PPT atau nilai batch caging power crash dari prosesor AMD Ryzen 9 ini. Nah, bahkan di sini untuk nilai dari TDP dan juga PPT dari prosesor AMD Ryzen 9 sebenarnya untuk nilai total penggunaan dayanya ini malah justru lebih mendekati ke nilai PPT-nya, bukan ke nilai TDP-nya ya teman-teman. Itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai TDP dan juga sedikit pembahasan mengenai PPP dan juga PPT pada prosesor Intel dan juga AMD. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, aku saranin banget buat kalian untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.